Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Resti Purwitasari dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Yang terhormat Bapak Dr. C.P. Namordaya MSc dan selaku fasilitator, dan juga Bapak Andri selaku pengajar. Di video kali ini saya akan menyajikan tentang supervisi akademik yang diawali dengan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum, Sin. Waalaikumsalam ya Ibu. Ya, alhamdulillah kami senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Besok kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Dan alhamdulillah terima kasih hari ini bisnis itu semua mampu untuk melaksanakan persiapan untuk bisa dibilang observasi. Nah, Ibu, sebelum kita ke observasi, sekarang kita ada tahapan yang namanya pra-observasi. Nah, pra-observasi ini bertujuan untuk lebih observasi, lebih tepatnya untuk membangun kemitraan bagaimana saya sebagai supervisor dan Ibu nanti yang akan saya observasi, nanti akan saya catat selama observasi. Meskipun itu kita samakan dulu prosesnya. Jadi saya tidak hanya mencatat saja, tapi lebih jauh tujuan kita untuk melaksanakan observasi ini adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi ibu selaku guru dalam melaksanakan pendidikan pembelajaran guru. Tentunya ibu sudah paham, tentunya ibu sudah persiapan dengan baik. Nah, sebelum kesana, saya ingin bertanya dulu. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Kira-kira Ibu, dari percakapan hari ini dan dari kegiatan observasi ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Dari percakapan hari ini, pra-observasi, saya ingin sharing aja Bu, ingin bertukar pikiran, pengalaman dengan Ibu, bagaimana untuk pelaksanaan supervisi observasi besok. Jadi saya ingin nih nanti ada masukan dari Ibu juga, apa yang saya sudah rencanakan membuat RPP ini, apakah misalkan RPP ini sudah sesuai atau tidak, itu ya. Yang saya ingin dapatkan dari percakapan ini. Berarti untuk lebih mempersiapkan diri ya Bu ya, dari segi RPP, dari segi penampilan. Berarti kita sudah satu tujuan berarti ya Bu ya, jadi sudah tidak canggung lagi berarti terhadap saya ya. Untuk menuju ke hal tersebut, itu saya mengajukan pertanyaan. Ibu besok materinya apa yang akan disampaikan kan? Materi yang ingin besok saya sampaikan yaitu mengenai peran Diptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Saya lihat dulu ya Bu. Bagus ya Bu ya, luar biasa sekali ini materinya. Wah, kira-kira Bu, dari tema sebagus ini Ibu, strateginya apa nih yang dilakukan untuk pembelajaran besok? Strategi yang ingin besok saya lakukan nanti di sana itu intinya ada pengelompokan anak, jadi anak berdiskusi ya ketika nanti pembelajaran itu. Tapi selain sebelum diskusi itu ada juga diskusi besar dulu, kemudian jadi ada tahapan yang akan dilaksanakan besok, mulai dari diskusi besar, kemudian ada kelompok kecil dulu, anak berpasangan, kelompok berpasangan, kemudian setelah itu ada kelompok besar juga. Nanti strateginya yang ingin saya lakukan itu membagi anak menjadi 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? Karena disesuaikan dengan kesiapan belajar anak itu sendiri. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu saya sudah mengelompokkan anak berdasarkan kesiapan murid anak-anak dalam belajar nanti. Jadi ada kelompok 1 misalkan kelompok yang memang sudah paham pembelajarannya, sudah paham materi yang akan diajarkan, kelompok 2 yang sedang, dan kelompok 3 yang masih sulit untuk menerima atau memahami materi pembelajaran besok. Saya pahami dari apa yang tadi Ibu sampaikan.
Sepertinya ibu sudah sangat sudah sangat memahami betul karakteristik dari siswa-siswa yang besok akan ibu yang akan kita lakukan presentasi ya bu ya. Ibu sangat luar biasa sekali ya bu ya dalam menyusun strategi yang akan ibu. Kita lihat besok ya bu ya bagaimana cara ibu strateginya ya. Mudah-mudahan lancar ya bu ya. Ada hal lain lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin yang ingin saya tambahkan berdasarkan dengan ada di sini besok itu ada hal yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran besok. Jadi saya itu sudah mencoba untuk membuat RPP yang tentunya diberikan oleh Ibu Bunda ya, bagaimana memasukkan unsur diferensiasinya, kemudian budaya positifnya juga, dan juga pembelajaran sosial emosionalnya. Tapi saya juga masih belajar bu, belajar dari ibu bagaimana cara memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam rencana pembelajaran. Mungkin itu bu. Berarti ini hal baru atau untuk saya hal baru bu. Jadi saya merasa makanya saya ingin ibu luar biasa sekali pendapat dengan ibu. Luar biasa sekali ya bu ya. Nanti ibu di rumah bisa ditambahkan. Iya. Nah, dari yang ibu tadi ingin tambahkan, kira-kira ada lain nggak yang itu kan salah satu kekhawatiran bukan salah satu hal yang masih dipikirkan, saya tuh ingin bikin dia ada nggak sih hal lain gitu yang masih dikhawatirkan untuk dalam menghadapi besok observasi? Dalam menghadapi ada sih bu yang masih saya khawatirkan untuk besok. Tadi kan dilihat dari keadaan anaknya juga ya, dari kesiapan belajar tadi kan ada 3 kelompok ya. Nah saya itu khawatir bagaimana besok apakah saya bisa mengakomodir seluruh siswa tersebut berdasarkan kesiapan belajar muridnya. Berarti tadi pertama ibu ingin menambahkan sosioemosional, budaya positif. Yang kedua ibu masih ragu. Kan tadi ibu udah sebenarnya ibu udah siap ya membuat kelompok. Cuman ibu masih ini kondusif tidak gitu, bagaimana apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kira-kira untuk mensiasati hal tersebut dalam melakukan kegiatan tersebut, kemudian memasukkan sosioemosional tersebut, ada nggak yang bisa ibu persiapkan? Ibu kan sudah hebat ya bu ya, sudah mengikuti berbagai pelatihan gitu ya bu. Nah dari kemampuan ibu itu, coba ibu berikan gitu ya. Kira-kira apa yang strategi apa yang bisa ibu sudah bagus sekali ya pokoknya. Tapi ibu sedikit saya menguatkan ibu apa yang bisa dimunculkan? Mungkin yang bisa dimunculkannya karena tadi saya kekhawatiran saya apakah saya bisa untuk mengakomodir siswa yang pemahamannya berbeda ya, kesiapan belajarnya berbeda. Strategi yang bisa saya lakukan mungkin dengan ini bu membuat lembar kerja strategi itu yang berbeda tingkatannya. Mungkin untuk murid atau kelompok yang pemahamannya masih rendah, jadi saya akan membuat lembar kerja yang anak itu sangat mudah untuk mengerjakannya. Beda dengan lembar kerja yang akan dikerjakan misalkan oleh kelompok 3, yang kelompok 3 itu misalkan sudah siap atau memahami materi yang akan dipelajari. Jadi dengan adanya menganalisis mungkin ya tapi tujuannya sama. Bagaimana cara mengelompokkan siswanya? Cara mengelompokkan siswanya, dulu saya pernah melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu kepada murid-murid ya. Jadi dikelompokkan dulu, itu kan berdasarkan biaya belajar ya bu, bisa menunjang juga. Kemudian selain itu, ini bu saya sudah ngobrol-ngobrol nih dengan guru yang lain. Misalkan anak yang berprestasi itu siapa saja kan bisa dilihat juga ya. Tapi memang sih yang berprestasi itu tidak pasti anak itu menguasai materi hari ini, cuma sebagai gambaran saja. Nah selain itu dibantu juga. Jadi ketika awal pembelajaran saya memberikan pertanyaan pemandu kepada murid. Jadi memberikan pertanyaan pemandu, jadi bisa melihat ketika anak menjawab itu berarti anak-anak itu misalkan sudah memiliki pemahaman materi pada materi untuk
Berarti hal pertama yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi untuk mencari siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Kemudian dilihat diwawancara bagaimana dari wawancara pertanyaan alternatif gitu ya dari sana. Dengan melaksanakan tes mungkin Bu? Iya. Kamu udah diakses di awal ya? Kalau untuk pertanyaan pemandu, pertanyaannya ini aja Bu, secara lisan saja. Jadi langsung anak yang bisa menjawab, jadi bisa kita nilai. Wah, hebat ya Bu ya. Untuk memasukkan KSE-nya? Ya, untuk besok Bu, KSE-nya karena saya juga masih baru ya Bu, jadi tidak banyak KSE yang saya masukkan dalam pembelajaran besok. Hanya ini Bu, keterampilan sosialnya, juga keterampilan dalam hal berinteraksi sosial dengan yang lainnya Bu. Jadi hanya dua keterampilan itu. Jadi saya juga belum tahu Bu apakah si KSE ini bisa terlaksana dengan baik untuk besok. Untuk misalkan untuk sosialnya, saya ini bukannya ketika pembelajaran terakhir ini saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan ucapan rasa syukur kepada anaknya, boleh kata, boleh kalimat yang singkat mengenai ucapan rasa syukur kita bahwa kita itu sudah mampu atau sudah bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin Bu. Iya, saya sudah tadi terpesona dengan yang Ibu sampaikan. Ya sambil saya catat ya Bu ya. Oke, ya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa untuk besok Ibu akan mencoba melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang dicoba gitu ya, dengan memasukkan unsur KSP dan juga unsur budaya positifnya juga, dan kemudian bagaimana mengaplikasikan asesmen diagnostik dengan baik gitu ya Bu. Oke, saya rasa cukup deh Bu untuk hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjalan dengan lancar. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Bu Yayu. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bu, kemarin kita sudah melaksanakan observasi dengan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin, sekarang juga kita sudah bisa meluangkan waktu. Ibu sudah bersedia untuk melaksanakan tahapan ketiga dari supervisi ini yang disebut dengan pasca observasi. Ya, alhamdulillah ya Bu. Hari ini saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait hasil observasi yang kemarin ya Bu. Dan tetap tujuan kita pada kesempatan kali ini adalah untuk membuat masih prosesnya itu adalah proses kemitraan. Jadi Ibu tidak ada rasa tegang, tidak ada rasa menghakimi. Jadi kita lebih saling sharing, saling support, gitu ya, saling berbincang-bincang, memberi masukan bagaimana tentang hasil proses kemarin observasi. Ibu, saya sudah membawa beberapa catatan yang kita akan sharingkan pada kesempatan. Dari catatan yang sudah saya siapkan, Ibu, kita sekarang akan melaksanakan bincang-bincang dari hasil kemarin. Kira-kira Ibu dari perbincangan kita pada hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Tujuan dari perbincangan ini yang ingin Ibu dapatkan itu apa? Tujuan dari percakapan atau perbincangan pada hari ini adalah saya ingin merefleksi pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu seperti apa, kemudian apakah saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat ya. Kemudian kemarin kan ada area pengembangannya, apakah saya sudah mampu untuk mengembangkan area yang ingin saya kembangkan. Nah, itu Bu yang saya ingin peroleh dari percakapan pada hari ini. Oke, itu untuk perbaikan ke depan ya Bu ya. Kemarin kan Ibu sudah merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk Ibu maupun untuk siswa ya. Dari yang hasil yang dirumuskan, yang sudah Ibu evaluasi juga kemarin, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah ada dalam RPP sudah mencapai tujuan yang Ibu harapkan belum yang terjadi di anak-anak Ibu? Kalau dilihat dari pembelajaran kemarin ya Bu, saya sudah percaya diri bukan, cuman dilihat dari pembelajaran yang kemarin yang anak-anak lalui, kemudian dilihat dari pengerjaan LKPD anak-anak dan juga ada tugas individu. Ketika saya menilainya, alhamdulillah saya bisa menunjukkan bahwa pembelajaran kemarin itu anak-anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Hebat ya Bu. Anak siswanya sudah dapat, diferensiasinya sudah dapat, yang kelompok itu yang sudah dapat itunya Bu, deskripsinya sudah mencapai ke sana ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus kalau untuk Ibu sendiri nih, yang kemarin pengembangan diri yang ingin dicapai, apakah sudah mencapai yang diharapkan? Menurut saya untuk pengembangan diri yang saya harapkan sudah mencapai Bu. Kan tadi tiga aspek ya, pembelajaran diferensiasinya, kemudian sosial emosionalnya, dan budaya positifnya. Kenapa saya bisa katakan saya sudah mencapainya? Karena dilihat dari pembelajaran kemarin di kelas, anak-anak itu terlihat antusias dalam pembelajaran kemarin, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak. Jadi menurut saya ya, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan, saya sudah mencapai lah ya, sudah mampu untuk mengembangkan area yang ingin saya kembangkan. Oke. Dari kemarin saya lihat sekilas ya Bu, Ibu mendapat ada beberapa kendala ya Bu. Kira-kira bisa diceritakan kendalanya? Ya, kendalanya itu dalam hal ini pengkondisian murid itu kan kadang murid itu susah ya ketika disuruh duduk per kelompok. Jadi itu memakan waktu yang cukup lama juga, jadi anak tidak bisa diajak cepat lah ya. Kadang anak ada yang ngobrol dulu, ada yang apa dulu. Nah, ketika membentuk disuruh duduk per kelompok itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Tapi Ibu bisa ya strategi. Pada awalnya sih anak-anak yang kalau bahasa itu nama riuh lah ya, bisa kelompok mana, tapi ketika saya sudah ini nih anaknya seperti ini, berarti strateginya seperti ini ya, alhamdulillah walaupun awalnya ribut lah ya Bu, tapi bisa terselesaikan lah. Tapi juga bisa menjelaskan ya
ada anak yang bertanya kan kemarin ke ibu kok saya kelompoknya dengan Ya, beda ya, gitu ya. ya, dari itu bisa menjelaskan dengan baik gitu ya Bu. Menurut saya itu juga termasuk kompetensi sosial emosional yang ibu miliki ini sudah muncul ya Bu. Ya. Sesuai yang ibu harapkan kemarin. Nah, dari kendala-kendala yang kemarin ibu hadapi, ibu bisa mengidentifikasi tidak hal-hal baik yang sudah ibu dapatkan? Apa? Iya, hal-hal baiknya yang tadi itu Bu, Pertama itu ya. yang pertama, kemudian sudah mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Awalnya ketika tak sebelum misalkan saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, memasukkan unsur diferensiasi, sosial emosional, ataupun budaya positifnya, banyak anak nih Bu yang kurang antusias dalam pembelajaran. Tapi ketika kemarin sudah mencoba untuk memasukkan unsur-unsur tersebut, jadi hal positifnya bagi saya itu anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran saya, lebih fokus pada pembelajaran saya, mereka terlihat senang dalam pembelajaran. Ada budaya positifnya juga, ada diselingi dengan ice breaking, jadi anak-anak tidak merasa bosan ataupun jenuh ketika pembelajaran. Saya rasa ini sudah mendekati sempurna. Ini sudah baik sekali. Masih sangat jauh sekali Bu. Ya, seiring waktu berjalan juga ya, perkembangan keilmuan akan semakin pesat juga ya Bu. Nah, ibu tadi sudah mengungkapkan kendala-kendala, hal baik juga sudah ibu, yang positif negatif sudah ibu ya. Kira-kira untuk ke depan ibu ada rencana-rencana apa untuk yang tadi yang kurangnya memperbaiki seperti apa, yang sudah baiknya bagaimana mempertahankan atau mengembangkan lebih baiknya lagi, ibu sudah bisa merumuskan kira-kira seperti apa? Kalau untuk mempertahankan hal-hal yang baik yang akan saya lakukan, jadi ketika nanti pembelajaran selanjutnya, nah saya akan selalu memasukkan unsur diferensiasinya, sosial emosionalnya, ataupun budaya positif, walaupun hanya sedikit lah ya Bu, dari bertahap gitu. Nah, kalau berhubungan dengan tadi ada kendala atau kekurangan ya yang saya rasakan ketika pembelajaran kemarin, pasti ada strategi yang akan saya lakukan tadi terkait dengan pengkondisian siswanya ya Bu, ataupun ketika anak akan melakukan pengelompokan, duduk secara berkelompok, tadi kan memakan waktu yang lama, mungkin akan rencananya itu memanage waktunya lebih baik lagi, bisa mengkondisikan muridnya itu lebih baik lagi lah ya. Jadi ketika anak ingin duduk berkelompok karena harus merubah posisi tempat duduk, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, nanti saya akan mencoba untuk misalkan sharing dengan rekan guru saya yang lain yang senior di sekolah, bagaimana cara supaya ketika pembelajaran di kelas itu mampu untuk mengkondisikan siswa dengan baik. Atau di sekolah saya juga punya ini Bu, komunitas praktisi lah seperti NGMP, mata pelajaran IPS. Jadi di sana bisa sharing juga nih bagaimana menghadapi ketika di kelas itu menghadapi hal seperti itu tuh caranya seperti apa. Kalau untuk lebih meningkatkan itu ke depan, untuk meningkatkan mungkin kompetensi saya ya sebagai pendidik, sekarang sih Bu banyak ini ya pelatihan-pelatihan ya. Saya akan mengikuti lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan bagaimana cara kreativitas guru itu supaya kita mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif, itu melalui pelatihan juga Bu. wah bagus sekali rencana yang akan ibu laksanakan gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu ya, gitu ya. Terkait dengan rencana-rencana tersebut gitu ya, apakah ibu berarti kan sudah bisa memunculkan rencana-rencana ke depan gitu ya. Dan rencana itu bukan sekedar rencana ya Bu ya, harus dirincikan lagi, harus dibuatkan jadwalnya terlebih dahulu gitu ya. Kira-kira ibu sudah terpikirkan ada rencana gitu ya untuk merincinya, kemudian menentukan jadwal-jadwalnya, kapan memulainya, gitu lah seperti itu gitu ya. Ada target waktunya, terus siapa saja yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan ibu laksanakan ke depan. Kira ibu ada sudah terpikirkan bisa di-sharingkan dengan dia.
Sudah sih Bu, sudah terpikirkan ya Bu. Mungkin kalau untuk perubahan atau rencana yang akan saya lakukan ini harus cepatnya dilakukan lah Bu ya. Maklum ketika ada suatu rencana kemudian ditunda-tunda biasanya terlupakan lah Bu ya. Jadi saya akan berusaha untuk membuat catatan kecil lah Bu, apa yang akan saya harus perbaiki dari hasil percakapan hari ini juga membuat catatan kecil. Jadi targetnya ini harus kapan dilaksanakan. Kalau untuk rencananya akan saya lakukan secepatnya. Kemudian targetnya mungkin minggu depan juga bisa. Jadi kan nanti pembelajaran ini diulang kembali di kelas yang berbeda ya Bu. Nah nanti saya akan memperbaiki apa yang masih kurangnya atau hambatannya supaya pembelajaran untuk di kelas lainnya pun bisa lebih maksimal untuk materi seperti minggu hari ya Bu. Kemudian pastilah ya Bu, dalam melaksanakan rencana tersebut ada hubungan dari orang lain ya. Untuk di sekolah sendiri pasti saya akan harus membutuhkan atau ingin ada dukungan dari pimpinan saya sendiri, dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan kerja saya sendiri, kemudian ada dukungan dari NBMP yang ada di sekolah. Aduh Ibu, apa ya, impression sekali Ibu. Saya jadi belajar banyak dari Ibu. Ibu bisa berpikir cepat, ya Ibu bisa merencanakan yang begitu terperinci. Saya jadi banyak mendapat ilmu juga dari Ibu ya, dari hal cerita kecil dan lain sebagainya. Ibu, kita sebentar lagi akan berada di penghujung pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ibu ini sangat produktif sekali perbincangan kita hari ini. Saya pribadi banyak yang saya dapatkan gitu ya, ketika saya ketemu dengan rekan kerja yang begitu luar biasa dari Ibu gitu ya. Apakah Ibu mendapatkan suatu hal gitu ya, atau suatu insight itu dari percakapan hari ini? Bisa Ibu sampaikan? Pasti sangat. Percakapan hari ini juga sangat bermanfaat sekali untuk saya. Dari percakapan ini kan tadi saya mempunyai kendala, yang hambatan, kemudian kekurangan saya. Nah ketika percakapan dengan Ibu ini saya bisa menentukan solusinya seperti ini nih. Jadi asalnya di benak saya itu muncul, tapi bagaimana ini caranya? Tiba-tiba ada ya. Apabila dipendam sendiri kan susah ya. Tapi ketika saya sharing dengan Ibu, terkait dengan pelajaran kemarin itu hubungannya dengan kekurangan lah ya, kalau dia tidak usah disebutkan. Alhamdulillah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena sudah mengetahui lah bagaimana cara mengatasi masalah atau hambatan yang saya alami untuk pembelajaran kemarin. Oke, Ibu, terima kasih ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa dari kegiatan awal gitu kita melakukan praobservasi dan Ibu menyatakan tujuan, ingin meningkatkan diri, anak-anak yang ingin lebih paham, gitu ya, ingin bisa lebih tersentuh hatinya dengan SD-nya, gitu ya. Dan kemarin kita melaksanakan observasi, gitu ya. Saya diam aja tapi bukan diam Bu, maksudnya saya terpesona gitu ya, gitu ya. Mesti riuh-riuh bagaimana gitu ya. Nah dan sekarang tahap terakhir, tahap pasca observasi, kemudian dengan lancar, alhamdulillah ya kita sama-sama dari kegiatan ini perbincangan benar-benar sangat produktif. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat senang bisa berbicara dengan Ibu. Alhamdulillah rangkaian supervisi sudah selesai, observasi lancar, observasi pasca observasi sudah lancar. Semoga kegiatan supervisi akademik ini memberikan manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi murid-murid kita semua. Dan semoga pendekatan kita di pembelajaran yang hadap itu lebih berpihak kepada murid kita. Ibu selamat ya, semangat, sukses terus untuk Ibu ya, dalam mengembangkan diri sebagai pendidik dan dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpihak kepada murid. Ibu mohon maaf apabila dalam percakapan ini ada hal-hal yang menyinggung dan segala kekurangan atau kesalahan dan saya sebagai supervisor dalam menyampaikan. Sama-sama Ibu. Ibu terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Ya begitu, sekian dari video kali ini berupa tahapan dari
observasi dan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan rekan saya Ibu Siti Nasibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.